Ya, pemirsa, kita sudah di segmen terakhir dialog jurnal siang kali ini dan masih bersama dengan Koordinator Indonesian Corruption Watch Ade Irawan, kemudian ada penggiat media sosial, ada Mbak Sari Fadila, serta juga ada Mas Rene Swanono di sini. Ini kita closing statement. Ini kali walaupun masa tenang kampanye, tetapi diizinkan kampanye untuk mengajak orang tidak golput seperti itu. Mas Ade dulu. Ya, upaya untuk menyosialisasikan agar semua orang, termasuk anak muda, untuk memilih penting. Tapi juga jangan berhenti di situ. Juga patut disosialisasikan kandidat-kandidat yang bertarung sekarang, supaya orang tahu siapa yang harus dipilih. Jadi harus dibelejeti si kandidat ini, track recordnya seperti apa, termasuk tim suksesnya. Yang lain juga saya kira yang supaya si anak muda mencoblosnya lebih bermakna, supaya suara dia tidak dicurangi, mereka juga harus diajak untuk ikut mengawasi pemilihan. Itu, dan saya kira kalau dalam pengalaman ICW dalam beberapa pemilu di era reformasi ini banyak sekali kecurangan, mulai dari manipulasi suara, politik uang, hingga penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan pemenangan kandidat. Ini harus dilawan. Kenapa harus dilawan? Kalau kandidat menang dengan cara-cara yang curang, sudah dipastikan dia ketika dia berkuasa, dia juga akan melakukan curang. Dia akan membohongi rakyat dan dia pasti akan korup. Itu. Jadi satu paket, bukan cuma sosialisasi untuk mencoblos saja. Baik, Mbak Sari? Apa? Kalau saya itu bahwa ajakan untuk tidak golput, ya kita harus dari sekarang anak muda ya, juga nggak cuma yang tadi kalau kata Mas Rene, nggak cuma omongan buat si ibu-ibu atau bapak-bapak yang serius, tapi kita harus sudah mulai berani untuk memikirkan nih siapa sih yang bakalan kita pimpin. Karena apa konsekuensinya? Ini kan 5 tahun, tapi 5 tahun ke depan pun itu juga akan berakibat di tahun-tahun setelahnya gitu. Jadi jangan kemudian bersikap apatis dan kemudian mengatakan bahwa alah nanti juga toh yang kerja, yang cari uang tetap kita sendiri gitu. Saya sering banget itu ya, banyak teman-teman yang mereka apatis. Mereka sangat apatis sekali untuk kemudian berbicara tentang pilpres ini. Kalau saya, yang tadi saya bilang bahwa ini tidak berpengaruh hanya untuk 5 tahun ke depan. Karena 5 tahun ke depan itu siapa yang memilih kemudian akan berakibat lagi, akan berpengaruh lagi ke tahun-tahun setelahnya. Dan ini kan negara kita gitu loh. Dan kita juga harus melihat bahwa kalau orang-orang anak muda di luar negeri itu mereka juga walaupun mereka mereka gaul atau segala macam, tapi nggak berarti mereka juga tidak anti untuk membicarakan masalah politik gitu. Kayak di Amerika nggak ada masalah. Jadi kita justru malah melihat bahwa disinilah kepedulian kita sama negara gitu ya. Jadi bukan kampanye ya ujung-ujungnya. Oh iya, betul. Oke, Mas Rene. Gini aja gampangnya, kalau kita naik taksi kan kita bilang mau kemana kan, ya kan, sob kesini gitu kan nggak mungkin kan, kecuali lagi patah hati gitu, naik taksi terus terserah abang mana aja gitu kan, itu nggak mungkin kayak gitu kan. Gini, sekarang gini, supir taksi ini akan kita titipkan iuran bersama dalam bentuk rupiah itu 10.000 triliun. Ini nggak main-main loh. Pemerintah Republik Indonesia itu adalah korporasi terbesar yang ada di Republik ini. 10.000 triliun in the next 5 years. Supir taksinya itu kita yang nentuin. Nah, masa nggak mau sih urunan? Nah, perkara pilihanmu berbeda dengan yang lain, that's life. Iya kan? Justru kalau kita takut menyuarakan itu dengan alasan apapun, kita malah membuat Indonesia malah tambah gelap lagi dan tambah gelap lagi. Dan jangan sampai si supir taksinya tadi malah salah tujuan seperti itu. Iya, kita malah disesatkan gitu kan. Wah, bahaya itu. Kalau naik taksi saya sering nanya, Bapak milih nomor mana? Saya sering kecewa juga kalau dia beda. Oke. Saya mau pikir itu sudah habis. Terima kasih Mas Rene, terima kasih Mbak Sari, dan terima kasih juga Mas Ade sudah hadir bersama kami di Jurnal Siang Berita 1. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.